Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farnila, perwakilan dari Ilmu Ekonomi B angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi politik baru, di mana perkembangan ilmu ekonomi politik menunjukkan semangat dan gairah baru setelah lahir dan tumbuh perspektif teori ekonomi politik baru, atau biasa juga dikenal dengan The New Political Economy, atau lebih dikenal dengan Rational Choice dan Public Choice. Pendekatan ekonomi politik baru untuk memahami realitas politik dan bentuk sikap positif lainnya dalam kerangka analisis yang dianalogikakan pada faktor individual yang rasional. Asumsi dari pendekatan rasional ini bahwa manusia pada dasarnya egois, rasional, dan berusaha untuk memaksimalkan utilitas untuk dirinya. Perkembangan ekonomi politik baru ini relatif cepat ditandai dengan karya-karya pentingnya, yaitu yang pertama, pelaku rasional. Pelaku rasional yang dikemukakan oleh Popkin, di mana petani sebagai pelaku rasional yang memiliki dampak langsung bagi perekonomian suatu negara. Dikatakan rasional dalam artian bahwa pengorbanan yang dikeluarkan itu lebih kecil dan memperoleh lebih banyak keuntungan. Nah, contohnya itu protes massa petani terhadap penetrasi kapitalisme. Menurut Popkin ini, secara kolektif tidak ditujukan untuk meletakkan basis kelembagaan prakapitalisme, tetapi lebih merupakan tameng untuk menetralisasi dampak kapitalisme dan justru menghancurkan feodalisme yang telah lama bercokol di pedesaan negara-negara Asia Tenggara. Analisis ekonomi politik baru ini sangat aplikatif untuk melihat fenomena-fenomena ekonomi dan politik yang sering terjadi di negara-negara yang sedang berkembang. Dalam teori ini, Popkin melakukan analisis ekonomi politik yang didasarkan pada fakta dan eksistensi alasan rasional yang sesungguhnya ada pada sikap dan tindakan para petani. Nah, kemudian yang kedua itu ada pasar dan negara yang dikemukakan oleh Robert Bates, di mana pasar dan negara ini merupakan proses perkembangan pendekatan ekonomi politik baru dalam menganalisis hubungan rasional antara petani dengan politik, negara, atau pemerintah. Nah, dalam studi di Afrika tropis, Bates berhasil melihat kaitan antara masyarakat petani dengan negara yang mengambil keputusan-keputusan untuk publik. Nah, Bates ini mengemukakan argumentasi temuan penelitiannya bahwa krisis pangan di Afrika tropis terjadi karena kesalahan kebijakan. Nah, meskipun kebijakan itu sendiri secara normatif ditujukan untuk kepentingan masyarakat, di mana rancangan kebijakan ini salah, sehingga dampaknya buruk terhadap petani kecil. Hal itu terjadi karena sistem intensif yang kurang baik sehingga tidak memberi pengaruh dan efek stimulasi ekonomi bagi petani untuk terlibat dalam proses produksi pangan secara massal. Nah, ini tentu saja petani bersikap rasional baik secara individu maupun secara bersama-sama dengan kelompoknya. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan harga pangan yang relatif rendah, sehingga tingkat harga yang tidak masuk akal ini secara relatif tentu tidak menguntungkan petani, sehingga tidak ada insentif untuk menanam komoditi pangan tersebut. Nah, inilah letak kesalahan paling mendasar dari kebijakan pangan tersebut yang tidak memperhitungkan elemen rasional petani. Robert Bates menemukan fenomena sangat menarik dalam bidang ekonomi politik pada kasus hubungan petani dan pemerintah di Afrika tropis ini. Nah, sebagai respon terhadap kebijakan dan keadaan yang berlaku, petani akhirnya menggunakan instrumen sendiri, yaitu pasar atau market, untuk menentang kebijakan yang tidak menguntungkan pihaknya. Bates menerangkan fenomena ini sebagai sikap rasional petani di mana tindakan protes yang dilakukan mempunyai basis pertimbangan rasional, bukan sikap moral sebagaimana diterangkan oleh James Scott dalam kasus petani di Vietnam.
Institusi pasar digunakan sebagai alat politik untuk menolak negara dan rangkaian kebijakan-kebijakannya atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang berkenan dengan kepentingan diri maupun kelompok kolektifnya. Pasar adalah instrumen paling mungkin yang dapat dipakai oleh petani untuk berinteraksi dengan kebijakan yang tidak masuk akal. Nah, kemudian yang ketiga ialah kebijakan publik, yaitu kelangkaan dan pilihan yang dikemukakan oleh Donald Rothschild dan Robert Carey. Nah, studi Donald Rothschild dan Robert Carey ini menjelaskan adanya hubungan kepentingan individu dengan kepentingan publik. Ada cara pandang yang berbeda dalam melihat hubungan kepentingan individu dan kepentingan publik. Contoh kasus dari analisis ini ialah masalah di Afrika Tengah tentang pemanfaatan sumber-sumber ekonomi yang terbatas untuk pengentasan kemiskinan secara efektif. Terdapat masalah yang krusial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana terdapat hubungan yang kompleks antara pemerintah dan masyarakat. Penerapannya harus melihat aspek kompleksitas tersebut. Dari penelitian empiris di Afrika tersebut, Rothschild dan Carey membangun prinsip-prinsip dasar sebagai suatu model yang bersifat hipotesis. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.